Assalamualaikum. Proses cor dak rumah 2 lantai. Kembali lagi di channel kami di Konstruksi tentunya. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu proyek kita ya teman-teman. Nah, ini adalah proyek pembangunan rumah 2 lantai. Nah, dan saat ini kita sedang di tahap pengecoran plat lantai. Nah, untuk pengecoran plat lantai ini kita menggunakan beton bertulang ya teman-teman. Dengan backcastingnya kita dari bondek. Mengapa dari bondek? Karena bondek lebih cepat, lebih efisien, dan tentunya bisa menghemat waktu, menghemat anggaran juga ya teman-teman. Nah, saya akan berbicara atau membahas mengenai beton ini. Nah, untuk plat lantai sendiri sama seperti bangunan struktur rumah lainnya, yaitu kolom, balok, sloof, kita menggunakan beton bertulang ya teman-teman. Jadi untuk plat lantai ini kita menggunakan tulangan, yaitu tulangan polos dengan diameter 10 dengan jarak antar tulangannya 12 cm. Nah, untuk betonnya sendiri ini kita menggunakan beton set mix atau beton yang dibuat di lokasi. Nah, untuk beton ini sendiri itu tidak boleh terlalu encer dan tidak boleh terlalu kental ya teman-teman. Nah, untuk campuran betonnya sendiri itu terdiri dari campuran air, semen, pasir, dan agregat atau kerikil dan pasir. Nah, untuk campurannya ini harus benar-benar sesuai dengan SNI ya teman-teman. Tidak boleh terlalu encer, tidak boleh terlalu kental, karena jika terlalu encer ditakutkan beton ini nanti akan keropos dan mengurangi dari kekuatan beton itu sendiri. Sedangkan jika beton terlalu kental, beton tersebut nanti mengalami segregasi, di mana beton tersebut menjadi berongga karena campuran beton ini nanti tidak padat, tidak bisa menjadi padat dan mengisi rongga-rongga antar agregat itu. Jadi nantinya menjadi berongga dan mengurangi kekuatan dari beton ini sendiri. Nah, untuk beton itu umumnya di dalam dunia sipil tentunya beton itu dikatakan sudah mencapai kuat tekan maksimal pada saat beton berusia 28 hari. Nah, pada saat 28 hari ini nanti itu beton sudah mencapai kekuatan maksimal atau kuat tekan maksimal yang direncanakan. Nah, sedangkan pada saat usia beton mencapai 3 hari itu kuat tekannya sebenarnya sudah mencapai 50%. Sedangkan untuk 7 hari itu sudah mencapai 70 sampai dengan 80% ya dari kuat tekan yang direncanakan. Tapi untuk lebih optimalnya dan lebih amannya, beton itu dikatakan mencapai kuat tekan maksimal setelah 28 hari. Jadi beton benar-benar mengeras secara sempurna baik di luar maupun di dalamnya. Nah, untuk perawatan beton sendiri setelah proses pengecoran ini selesai, kemudian selama 3-7 hari beton ini nanti akan disiram menggunakan air atau direndam. Dalam pekerjaan ini itu bisa kita kategorikan masuk ke dalam perawatan beton. Fungsinya apa sih kok beton disiram air atau direndam air? Yaitu untuk meningkatkan kuat tekan beton itu tadi, atau meningkatkan kekuatan dari beton, sehingga beton bisa lebih kuat dari yang direncanakan sebelumnya, atau mendekati dari kekuatan yang telah direncanakan. Sebab jika tidak disiram, maka hidrasi atau penguapan dari air yang ada di beton ini akan menguap dengan sangat cepat, sehingga ditakutkannya nanti bisa mengurangi kekuatan dari strukturnya karena betonnya menjadi kekurangan air ya teman-teman. Karena air juga merupakan komponen yang penting dalam pembuatan beton.
Nah, untuk perawatan beton tadi bisa digunakan atau bisa menggunakan beberapa metode, antara lain dengan menutupnya menggunakan karung atau kain yang sudah dibasahi, dan juga menyiram atau menyemprot setiap hari, dan juga ada yang merendamnya. Nah, ini nanti kita akan dengan cara membasahinya ya teman-teman, menyiramnya. Apabila memungkinkan kita juga akan merendamnya juga nantinya, karena mengingat sisa backcastingnya di sisi beton ini masih tinggi, nanti bisa kita gunakan untuk perendaman dari beton ini. Nah, kemudian untuk proses pengecoran ini kita mulai dari tahapan pemasangan backcasting terlebih dahulu, dari sisi samping, kanan, kiri, dan bawah. Kemudian memasang steger untuk penyangganya. Nah, steger ini atau perancah ini harus kuat ya teman-teman, karena beton ini berat, bebannya besar, jadi stegernya atau kayu-kayunya itu harus kuat, benar-benar kuat agar tidak roboh saat proses pengecoran dilakukan. Nah, kemudian setelah memasang backcasting, kita memasang tulangannya. Kita pasang tulangannya sesuai dengan yang telah kita hitung sebelumnya ya teman-teman. Nah, dalam pemasangan ini juga harus memperhatikan beberapa aspek ya, yaitu jarak antar tulangan harus benar-benar pas, jarak tulangan dari bondek atau dari backcasting itu juga harus ada selanya agar beton itu masuk ke bawah tulangan itu. Jadi nanti jika backcasting dilepas, maka tulangan beton sepenuhnya tertutup oleh beton itu sendiri. Setelah tulangan selesai, baru kita lakukan proses pengecoran. Seperti inilah proses pengecoran itu, bertahap dan dilakukan harus merata, harus memenuhi semua bagian-bagian dari plat lantai ini agar tidak ada rongga-rongga udara yang tertinggal di dalam beton. Nah, setelah proses pengecoran plat lantai ini nanti selesai, kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan bagian pembuatan kolom di lantai 2 ini teman-teman, struktur lantai 2, kolom-kolomnya, dan juga pekerjaan pasangan bata atau dinding di lantai 2 ini. Setelah proses pengecoran selesai tentunya, dan struktur serta dinding juga sudah selesai juga, kita juga akan lanjut lagi ke atap. Nah, mungkin seperti itu tahapan-tahapan dalam membangun rumah di 3D rekonstruksi ya tentunya. Nah, jika teman-teman ingin mencari informasi tentang pembangunan maupun renov rumah, teman-teman bisa langsung mengunjungi website kami di 3D rekonstruksi. Tentunya di sana akan ada informasi-informasi yang teman-teman butuhkan dalam membangun atau merenov rumah, dan akan lebih bangga dari kami apabila kami bisa mewujudkan pembangunan rumah impian teman-teman semua. Oke, mungkin itu dulu video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video-video 3D rekonstruksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.